Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 2.3, pembuatan rencana aksi PPG dalam jabatan K1 gelombang 2 tahun 2023. LK ini merupakan LK yang paling penting, tagihannya banyak, dengan waktu hanya 3 hari. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, ini adalah contoh LK 2.3 yang saya buat. Tetapi sebelum teman-teman melihat contoh ini, akan saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama mengenai jadwal PPG K1 gelombang 2 tahun 2023, bahwa teman-teman akan mengikuti PPL siklus 1 itu di rentangan tanggal 9 sampai tanggal 24 Oktober tahun 2023. Berikutnya ada beberapa informasi umum dari saya. Yang pertama bahwa tahapan 1.2.6 berupa pembuatan rencana aksi, teman-teman hanya diberikan waktu selama 3 hari, di mana teman-teman harus menyelesaikan LK 2.3 dan termasuk modul ajar atau RPP yang teman-teman harus kerjakan. Yang kedua, bahwa modul ajar atau RPP itu nanti teman-teman akan implementasikan pada PPL siklus 1. Sekali lagi di jadwal itu kurang lebih rentangan tanggal 9 sampai tanggal 24 Oktober tahun 2023. Yang berikutnya bahwa materi yang teman-teman buat untuk di modul ajar atau di RPP, maka teman-teman harus menyesuaikan pada rentangan di sini, sehingga teman-teman tidak akan berubah lagi RPP ataupun modul ajar yang dibuat ketika teman-teman harus melakukan PPL di siklus 1. Yang ketiga, bahwa LK 2.3 teman-teman harus upload ke LMS pada hari ke-12 PPG atau hari ketiga tahapan ini. Nah, teman-teman akan unggah pada bagian sub 1.2.6 bagian app, yaitu unggah tagihan pembuatan rencana aksi. Nah, di sini juga teman-teman harus mengupload atau mengunggah modul ataupun RPP lengkap yang dikerjakan pada tahapan ini juga. Teman-teman harus selesaikan pada hari ketiga tahapan ini. Jadi bagian menguploadnya itu sama di bagian 1.2.6.f di bagian unggah pembuatan rencana aksi. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk tagihan di kegiatan pembuatan rencana aksi ini adalah teman-teman harus mengunggah LK 2.3 termasuk juga adalah modul atau RPP-nya yang lengkap. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum mengerjakan LK 2.3, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama bahwa kolom tujuan untuk di LK 2.3 itu berisi atau diisi dengan tujuan pembelajaran yang harus teman-teman turunkan dari CP atau KD, ya, di mana ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah teman-teman. Nah, perumusan tujuan sebaiknya mencangkup dua komponen, yaitu komponen kompetensi dan komponen lingkup materi. Nah, perumusan CP, perumusan tujuan pembelajaran itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu adalah merumuskan langsung berdasarkan CP, yang kedua itu adalah merumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi, yang ketiga adalah merumuskan lintas CP. Sebentar saya akan kasih contoh. Yang kedua bahwa untuk merumuskan tujuan, ya, mahasiswa dapat menggunakan yang pertama itu adalah taksonomi Bloom yang telah diperbaharui atau direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Yang kedua, teori tentang 6 bentuk pemahaman ataupun understanding oleh Mike Tihe dan Huygens itu tahun 2005, atau menggunakan taksonomi Marsono ya di tahun 2020. Nah, mahasiswa juga dapat mengkombinasikan atau menggunakan taksonomi lain ya. Jadi teman-teman bisa dipersilakan menggunakan taksonomi lain selama kondisi ya, atau selama sesuai dengan kondisi atau karakteristik mata pelajaran, materi ajar, siswa dan lingkungan belajar. Jadi teman-teman dipersilakan. Nah, ini ada beberapa taksonomi ya. Taksonomi Bloom itulah mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ada 6 ya. Kalau taksonomi McTighe dan Huygens itulah mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Sedangkan kalau Marsuno adalah
menggali pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan, metakognisi, dan sistem diri. Biasanya ya kita lebih banyak menggunakan di taksonomi Bloom, revisi Anderson, dan Krathwohl yang ini ya teman-teman. Nah, berikutnya, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi ini adalah alternatif pertama. Ya, teman-teman, ini adalah elemen bilangan. Di sini CP-nya adalah peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai, tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1.000 dan seterusnya. Maka di sini tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan adalah ya menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 1.000. Atau yang kedua adalah melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1.000. Yang ketiga itulah menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Ya, sekali lagi di sini untuk rumusan tujuan ada dua ya, ada kompetensi sama ada lingkup materinya, yaitu bilangan cacah sampai dengan 1.000. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ini adalah alternatif satu untuk merumuskan tujuan langsung berdasarkan CP-nya. Ya, yang kedua, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dari menganalisis. Ya, jadi dianalisis dulu ya. Kompetensinya adalah sebagai berikut ini. Ya, jadi kompetensinya dulu dianalisis. Ya, berikutnya ini adalah lingkup materi. Jadi dari elemen ini, jadi kompetensinya ada 6, kemudian lingkup materinya ada ini. Baru dirumuskan tujuan pembelajarannya yang merupakan gabungan dari kompetensi dan lingkup materi. Jadi menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 1.000. Kemudian yang kedua, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Ya, ini adalah alternatif kedua bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang diambil dari dua elemen CP. Yang pertama ini adalah elemen pengukuran, kemudian ini adalah elemen geometri, kemudian dirumuskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menentukan hubungan antara satuan baku, panjangnya sentimeter meter. Yang kedua adalah menjelaskan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Yang ketiga adalah menjelaskan ciri bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, segi banyak, dan ini. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang merupakan penggabungan dari dua elemen CP. Nah, sekali lagi, teman-teman bisa menggunakan alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3 untuk merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran untuk di kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran untuk di kurikulum 2013? Saya pikir ini teman-teman tidak akan masalah bahwa tujuan pembelajaran itu kita lihat dari indikator pencapaian kompetensinya, kemudian kita lihat juga dari kompetensi dasarnya. Jadi dari KD, kemudian dirumuskan menjadi indikator, kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Untuk di kurikulum 2013, biasanya tujuan pembelajaran itu mengandung 4 hal atau 4 komponen. Yang pertama itu adalah audiens, itu adalah siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah komponen behavior atau kemampuan yang diharapkan, yang merupakan bagian dari indikator pencapaian kompetensinya. Yang ketiga adalah ada C, bagian condition, itu adalah keadaan atau kondisi yang harus terjadikan sehingga behavior atau indikator itu dapat dicapai. Sedangkan degree itu atau D itu adalah tingkatan pencapaian behavior. Misalkan tingkatannya sangat baik, sangat jelas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran, di mana rumusannya adalah melalui percobaan, siswa dapat menganalisis perubahan energi pada benda dengan benar. Di sini kita bisa lihat bahwa percobaan itu adalah bagian condition-nya, kemudian siswa atau peserta didik adalah audiennya, dapat menganalisis perubahan energi pada benda, itulah behavioristik atau indikatornya, sedangkan dengan benar itu adalah tingkatan degree atau tingkatan pencapaiannya. Sekali lagi teman-teman, saya berpikir ini tidak akan masalah. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kolom yang kedua dari LK2
3, yaitu bagian bukti penilaian. Nah, di kolom kedua ini, teman-teman akan mengisi dengan bukti penilaian yang dapat digunakan untuk menakar, mengevaluasi, dan memvalidasi apakah siswa benar-benar telah mencapai tujuan ataupun hasil yang diharapkan, yaitu pemahaman. Nah, kolom ini juga bisa berisi bentuk penilaian kinerja dan bentuk penilaian yang lain. Sedangkan draft kisi-kisi ataupun rubrik penilaiannya, teman-teman bisa menyertakan pada lembar yang terpisah ataupun di halaman berikutnya. Berikutnya juga bahwa di kolom kedua ini, ya, teman-teman harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman akan diisi di sini. Yang pertama adalah melalui tugas atau kinerja otentik atau bukti apa peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman ataupun pencapaian hasil ataupun tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berikutnya, dengan kriteria apa atau kinerja apa atau bukti lain yang akan dinilai. Jadi teman-teman mengisinya seperti ini. Ya, bukti penilaian bahwa tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tambahan dari saya bahwa jenis penilaiannya ada observasi, kinerja, proyek, tertulis, berikutnya ada tes lisan, penugasan, portofolio, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan mengisinya di kolom kedua dari LK 2.3 ini. Berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan di kolom ketiga dari LK 2.3 ini berupa kegiatan pembelajaran dan asesmen formatif. Nah, untuk di kolom ketiga ini berisi kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan atau pemahaman ataupun hasil yang diinginkan. Kegiatan dan aktivitas ini bisa juga berfungsi digunakan oleh guru untuk memantau proses belajar, bagaimana mengetahui hambatan dan tingkat penguasaan materi oleh siswa kita. Jadi ada dua ya, kegiatan pembelajaran dan asesmen formatifnya. Dengan kata lain, di kolom ketiga ini tidak hanya berisi aktivitas untuk mencapai bukti penilaian dan tujuan, tetapi juga ada aktivitas yang berfungsi sebagai formative assessment. Ya, jadi bagaimana mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus pemberian umpan balik yang cepat dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga, teman-teman semua, untuk di kolom 3 ini, aktivitas ataupun langkah pembelajaran di kolom ini bisa jadi mengikuti sintak, model, ataupun metode yang dirasa perlu, baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian. Jadi teman-teman dipersilakan menggunakan sintak secara keseluruhan atau sebagian, atau merupakan penggabungan ataupun modifikasi langkah satu dengan beberapa metode yang lain. Sekiranya ini dilakukan disesuaikan dengan lingkup materi, kelas, karakteristik peserta didik, dan yang lainnya. Termasuk juga disesuaikan dengan alternatif solusi yang telah teman-teman tetapkan di LK 2.2. Jadi intinya di sini adalah bagaimana teman-teman memaksimalkan langkah-langkah ataupun kegiatan pembelajaran siswa sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Teman-teman, di sini juga dijelaskan tidak ada pembatasan dan atau keharusan. Ya, sekali lagi tidak ada pembatasan dan atau keharusan untuk memilih sebuah metode atau aktivitas tertentu. Karena pilihan aktivitas tertentu itu sangat tergantung pada tujuan, karakteristik mata pelajaran, materi, karakteristik peserta didik yang beragam. Namun demikian, di pedoman ini juga telah ditandai secara khusus untuk pembelajaran di SMK. Ini biasanya khusus ya, teman-teman bisa menggunakan desain atau menggunakan perangkat ajar yang disesuaikan, misalkan adalah PJBL, Teaching Factory, kelas industri, ataupun kelas kewirausahaan. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang berasal dari satuan pendidikan SMK. Nah, teman-teman semua, secara lengkap, teman-teman bisa membaca di panduan pembelajaran dan asesmen ya, untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Linknya ada di penjelasan LK 2.3 yang ada di Word. Teman-teman bisa baca dengan lengkap di sini. Jadi penjelasannya sudah detail sekali. Jadi teman-teman tinggal mengikuti bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran,
penilaian termasuk juga aktivitas pembelajaran dan tes formatif. Nah, berikutnya, ketika teman-teman sudah memahami apa itu kolom tujuan, bukti penilaian, dan kegiatan belajar dan asesmen, saya baru berikan contoh. Ya, saya mengambil dari tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar kelas tertentu. Jadi berbunyi tujuannya adalah siswa memahami konsep energi dan perubahannya, dan mampu menciptakan produk yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi kalau dilihat dari tujuan ini, nampak sekali bahwa metode yang akan digunakan adalah metode project based learning, karena di sini ada menciptakan produk. Nah, teman-teman, di kolom kedua di bukti penilaian, ya, kira-kira seperti penjelasan saya, maka apa yang akan digunakan, ya, rubriknya seperti apa, sehingga kita bisa tahu bahwa peserta didik itu mampu memahami dan mampu menciptakan produk yang dibuat. Maka di sini bentuk penilaian yang akan saya gunakan itu adalah yang pertama penilaian produk atau laporan. Maka rubriknya di sini adalah isi laporan, memuat tujuan, judul, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Yang kedua adalah pemahaman konsep, yang ketiga adalah kreativitas dan estetika, itu berkaitan bagaimana memanfaatkan penggunaan bahan yang ada, membuat atau memodifikasi pengembangan sendiri di luar arahan, tampilan laporan menarik, sama penyelesaian masalah dan kemandirian. Termasuk juga itu adalah penilaian produk, laporan itu bisa kita lihat dari rubrik penilaian presentasi. Ya, penilaian presentasi ini aspeknya atau indikatornya meliputi isi presentasi, jadi ada judul percobaan, tujuan percobaan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, kesimpulan. Termasuk juga adalah sikap presentasi, berdiri tegak, suara terdengar dengan jelas, melihat ke arah audien, mengucapkan salam pembuka, mengucapkan salam penutup. Ini adalah aspek dan indikator penilaian presentasi, termasuk juga pemahaman konsep. Jadi ketika ada pertanyaan dari siswa lain atau audien, bagaimana siswa yang presentasi bisa nggak memahami dengan baik. Ya, termasuk juga ini adalah saya menggunakan penilaian project ya. Di sini adalah yang pertama aspeknya adalah waktu pembuatan project. Bisa kita lihat ketika peserta didik mampu menyelesaikan project tepat waktu, mereka akan memperoleh skor 3, kemudian bagaimana skor 2, dan bagaimana skor 1. Aspek yang kedua adalah kerjasama dalam kelompok ketika mengerjakan proyek. Jadi jika kerjasama kelompok sangat baik, maka mereka kita berikan skor 3. Kemudian ada skor 2, kemudian ada skor 1. Kemudian aspek yang ketiga adalah presentasi proyek. Jadi jika peserta didik atau siswa mampu menjelaskan teori yang digunakan dalam pembuatan produk, itu sangat baik, maka kita berikan skor 3. Nah, selain rubrik pengerjaan proyek, saya juga menggunakan penilaian berbentuk tes. Jadi teman-teman tesnya bisa menggunakan tes isi ataupun tes pilihan ganda. Jadi kalau tes isi atau tes pilihan ganda, teman-teman silakan bisa diisi di sini beberapa soal. Atau teman-teman buat lembaran terpisah mengenai tes yang teman-teman ada di setelah kolom LK 2.3 di sini ya, teman-teman silakan. Nah, kolom kedua sudah jelas ya untuk di bukti penilaian. Saya akan lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kegiatan belajar, termasuk juga kegiatan asesmen, ya. Nah, sekali lagi di sini teman-teman akan mengisi aktivitas belajar siswa termasuk juga asesmen formatifnya. Karena saya menggunakan project based learning, maka aktivitas yang akan dilakukan oleh anak-anak saya ataupun siswa saya yang pertama itu adalah fase pengenalan masalah. Di sini saya atau guru akan menayangkan video tentang permasalahan, ya. Silakan nanti disesuaikan ya. Yang kedua adalah fase mendesain atau perancangan proyek. Jadi guru dan peserta didik ini membicarakan aturan ya, ataupun hal-hal yang harus disepakati ketika siswa kita akan membuat ataupun merancang sebuah proyek yang akan mereka gunakan. Tahap yang ketiga adalah menyusun jadwal proyek. Jadi di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitasnya. Misalkan proyeknya diselesaikan dalam 2 JP, ataukah proyeknya diselesaikan selama 1 minggu, 2 minggu, atau apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jadwal proyek. Kemudian yang ketiga itu adalah pelaksanaan dan memonitor kemajuan proyek. Jadi di sini adalah guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok yang berisi tugas proyek dengan tagihan-tagihannya. Jadi bagaimana guru bisa memfasilitasi dan memonitor kemajuan proyek yang dibuat oleh siswa. Yang ketiga adalah menguji hasil. Ya, jadi di sini siswa bersama dengan kelompoknya
diperkenankan untuk mempresentasikan produk yang telah mereka buat di depan kelas. Jadi teman-teman akan menyajikan proyek yang dibuat di depan kelas. Kemudian tahap keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah dijalankan. Hal-hal yang direfleksikan bisa berupa kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasi, termasuk juga perasaan mereka selama mengikuti proyek atau selama membuat proyek, termasuk juga selama mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman memilih project-based learning, maka sekali lagi mungkin teman-teman bisa memilih proyek-proyek yang bisa diselenggarakan atau diselesaikan dalam 2 kali proses pembelajaran atau 1 kali proses pembelajaran, sehingga semua tahapan dari fase 1 sampai fase 6 itu terlihat. Nah, sekali lagi ini adalah contoh bagaimana sintak project-based learning yang terdiri dari 6 fase. Teman-teman juga bisa menggunakan sintak yang lain, ya, atau menggabungkan atau memadukan dengan sintak yang lain juga tidak ada masalah. Jadi sekali lagi di kolom ketiga ini dibebaskan teman-teman menggunakan satu sintak, ya, menggabungkan atau menggunakan sintak yang sebagian. Jadi teman-teman dipersilakan secara bebas, ya, sekali lagi disesuaikan dengan tujuan, materi, ya, karakteristik para siswa teman-teman di sekolah. Nah, berikutnya berkaitan dengan asesmen formatif. Di sini teman-teman misalkan menuliskan adalah bagaimana teman-teman meminta siswa mengerjakan soal evaluasi berupa tes tertulis, ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui pemahaman siswa. Di sini juga rencananya adalah bagaimana guru memberikan pengayaan kepada siswa yang sudah melewati kompetensi yang diharapkan ataupun melewati tujuan pembelajaran, termasuk juga bagaimana kita memberikan remedial kepada siswa yang belum mencapai kompetensi ataupun tujuan yang diharapkan. Di sini juga teman-teman bisa tulis bagaimana guru mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk juga memberikan refleksi, ya, dengan cara menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti project based learning atau pembelajaran yang berlangsung. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk di LK 2.3 ada 3 kolom: tujuan, penilaian, sama kegiatan pembelajaran. Nah, apapun bentuk perangkat pembelajarannya, baik RPP di K13 ataupun modul ajar di kurikulum Merdeka, saya pikir 3 hal ini adalah hal yang utama. Jadi bagaimana teman-teman menetapkan tujuan, bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan, kemudian aktivitas belajar anak-anak seperti apa. Ya, sekali lagi kalau teman-teman bisa merumuskan dengan baik, maka saya berpikir nanti ketika saatnya teman-teman PPL, teman-teman akan mudah dan tidak mengalami hambatan. Sekali lagi sebelum saya akhiri video ini, saya akan kembali lagi ke awal menekankan kepada teman-teman bahwa untuk di tahapan LK 2.3 ini, ya, ataupun di tahapan pembuatan rencana aksi ini, teman-teman akan menyelesaikan LK 2.3 dan modul ajar atau RPP yang teman-teman harus selesaikan selama 3 hari, termasuk juga modul ajar atau RPP nanti teman-teman bisa implementasikan pada saat PPL siklus 1. Jadi teman-teman silakan pilih di rentangan PPL kira-kira materi apa, ataupun kompetensi apa, atau capaian pembelajaran apa yang bersesuaian, silakan teman-teman buat modul ajarnya atau RPP-nya. Supaya nanti teman-teman ketika PPL tidak merubah lagi karena materinya sudah selesai, ataupun materinya belum diajarkan. Nah, sekiranya itu teman-teman yang bisa saya bantu untuk di penjelasan tahapan pembuatan rencana aksi. Nanti berikutnya saya akan berbagi bagaimana cara membuat modul ajar dan RPP di K13. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman. Sekali lagi, tetap semangat dan bisa menyelesaikan semua tahapan PPG dengan baik. Terima kasih.